Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Yuliana, kelas PPKH 5A ERM 0403-19363. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resum dari materi yaitu bab 3 Koperasi dan Kemitraan Peternakan. Di sini akan saya bahas yaitu resum materi subbab 3.6 sampai dengan 3.10. Ada 5 poin. Yang pertama, Politeknik Kemitraan Peternakan. 2. Ekonomi Kemitraan Ayam Ras. 3. Kemitraan 3 serangkai. 4. Analisis keuntungan peternak plasma. Dan yang terakhir yaitu penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu politik kemitraan peternakan. Paling tidak, terdapat 3 pendekatan dasar dalam memahami pelaku perekonomian. Dalam perjalanannya, keuntungan mempunyai saingan dekat yang disebut kerugian. Berhubung orang pada umumnya berperilaku mengutamakan kepentingan sendiri, maka mereka akan mencari kesempatan untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan ekonominya dengan tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain. Dengan memahami ketiga pendekatan tersebut, dapat dimaklumi salah satu sifat negatif manusia yang seringkali menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Dalam usaha mencapai keuntungan misalnya, seringkali harus ditempuh dengan cara merugikan manusia lainnya. Thomas Hobbes, seorang ahli filsafat, menganggap manusia ibarat serigala yang saling mencakar. Perdebatan pro dan kontra kemitraan agribisnis peternakan, khususnya ayam ras, juga berkaitan dengan ketiga pendekatan ekonomi di atas. Poin kedua, ekonomi kemitraan ayam ras. Indonesia harus memasuki era globalisasi pada awal milenium ketiga yang sudah diambang pintu. Pada masa lalu, strategi industrialisasi pertanian untuk meningkatkan keuntungan petani adalah dengan menurunkan biaya produksi melalui penerapan teknologi produksi baru, memperbesar skala usaha untuk mencapai skala ekonomi, dan dengan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Demikian pula dengan peningkatan skala usaha dan pemberian nilai tambah tidak akan mengurangi persaingan dengan petani lain yang dapat menghasilkan produk serupa. Dalam agribisnis ayam ras, pada tahun 1990, pemerintah mencoba melakukan restrukturisasi dengan menerbitkan Kepres. Analisis ekonomi, teman-teman semua bisa lihat tabel. Analisis ekonomi usaha ayam ras yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar, dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri perbedaannya sangat signifikan. Harga DOC untuk peternak plasma Rp146 per ekor, lebih murah daripada peternak mandiri. Rata-rata tingkat keuntungan peternak plasma masih lebih tinggi daripada peternak mandiri. Yang ketiga, kemitraan 3 serangkai. 50% belum menerima surat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan para inti yang harus menjamin 40% risiko kredit tidak mampu menyediakan jaminan tunai. Hampir semua jenis usaha peternakan rakyat saat ini secara ekonomi layak diusahakan, berbeda dengan perhatian pemerintah terhadap tanaman pangan yang begitu besar. Sementara itu, usaha peternakan rakyat dibebaskan bersaing dengan produk impor di arena pasar bebas. Poin keempat, analisis keuntungan peternak plasma. Sedikitnya, pemerintah telah mengeluarkan 5 peraturan perundangan yang menyangkut usaha kemitraan peternakan ayam ras, yaitu Kepres 22/1990 tentang pembinaan. Karena kelima peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda, utamanya menyangkut materi, definisi, jenis pola kemitraan, pelaku kemitraan, fasilitas yang diberikan pemerintah, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan pengendalian, serta tingkat kemitraan usaha. Akibatnya, pelaksana kemitraan di lapangan semakin kebingungan dalam menentukan peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan. Nah, keuntungan peternak plasma. Salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuasan atas keuntungan yang diperoleh peternak. Benarkah keuntungan peternak plasma sangat kecil? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba menganalisis laporan hasil usaha bulan Juni 1998 milik seorang peternak plasma di Malang yang telah menjalin kemitraan dengan inti anak perusahaan sapronak terbesar di Indonesia sejak tahun 1994.
tabel tersebut tampak bahwa keuntungan finansial yang diterima peternak plasma sangat besar dibandingkan dengan biaya sendiri yang dikeluarkan plasma. Nah, di poin terakhir yaitu penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Dalam pengembangan pertanian Amerika, dikenal dua macam kontrak, yaitu pemasaran dan produksi. Kontrak pemasaran adalah kesepakatan tertulis maupun lisan antara kontraktor dan produsen menyangkut harga dan tempat penjualan suatu komoditas sebelum panen atau sebelum komoditas itu siap dipasarkan. Kontrak produksi merinci suplai input oleh kontraktor, kualitas dan kuantitas komoditas tertentu, dan jenis kompensasi yang diberikan kepada produsen peran yang dikerjakannya. Pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30%, kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha mandiri. Namun demikian, pola kemitraan dinilai banyak pihak masih belum sesuai dengan harapan. Artinya masih ada beberapa masalah yang perlu dilakukan perbaikan. Baik, terima kasih.